Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama-sama belajar menuntut ilmu hadis, yang mana ilmu hadis adalah masdar tasyri', yaitu sumber diberlakukannya syariat bagi umat Islam. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Islam berlandaskan dari dua hal penting. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Dari sanalah kita pelajari akidah. Dari keduanya kita pelajari ilmu fikih, ilmu ibadah, bagaimana kita beribadah, dan syariat-syariat Islam lainnya. Kemudian pada hari ini insya Allah kita akan mulai syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah dalam ilmu mustalah hadis. Nah, pada pekan sebelumnya atau 2 pekan sebelumnya kita telah mulai syarah Arba'in Nawawi, syarah hadis Arba'in Nawawi, hadis pertama. Dan sekarang kita akan masuk ke syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Jadi sistemnya setiap pekan ganti-gantian, atau mungkin nanti ada perubahan bisa akan kami sampaikan di grup. Tapi saat ini sistemnya adalah ganti-gantian. Misalnya pekan ini berkaitan tentang ilmu mustalah hadis, maka pekan depan berkaitan tentang syarah hadis arba'in. Begitupun pekan-pekan setelahnya ganti-gantian. Begitu, selang-seling. Taib. Terkait materi ilmu mustalah hadis, kita akan menggunakan Manzumah Al-Baiquniyah. Manzumah Al-Baiquniyah adalah sebuah syair. Jadi dalam dunia talibul ilm, dalam penuntut ilmu syar'i, itu biasanya kami belajar menggunakan dua macam matan. Yang pertama ada nasr, yang kedua ada nazm. Kalau nasr biasanya adalah seperti jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat, paragraf-paragraf yang bukan syair. Sedangkan kalau nazm itu adalah sebuah syair atau syair yang berisikan ilmu. Nazm itu merupakan syair yang berisikan ilmu, atau disebut juga dengan al-manzumah. Maka manzumah Baiquniyah ini adalah sebuah syair yang berisikan pendek, ya, hanya 34 bait. 34 bait berkaitan dalam ilmu mustalah hadis. Dan banyak syair-syair lainnya yang berisikan ilmu-ilmu agama Islam lain, seperti Manzumah Tuhfatul Atfal, juga ada Al-Jazariyah, itu biasanya di ilmu tajwid. Kemudian ada di ilmu nahwu, begitu juga nanti ada di ilmu
akidah. Jadi semua bidang ilmu Islam ada syairnya masing-masing. Dan yang kita pelajari adalah ilmu mustalah hadis dalam bentuk syair 34 bait. Taib. Dan untuk syarah yang kita pakai sebetulnya dari mana saja, sedangkan syarah yang saya sampaikan itu saya ambil dari mana saja. Namun untuk pegangan ikhwas kalian bisa menggunakan syarahnya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Utsaimin yang sudah kami share di grup, terutama di deskripsi grup sudah ada di situ materi-materinya. Di situ, dalam berbahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Arabnya bisa nanti dicari di Google, insya Allah tersedia dimanapun. Baik, sebelum kita mulai, kita harus tahu apa itu ilmu mustalah hadis. Nah, ilmu mustalah adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabul war rad. Sebentar. Baik. Ilmu mustalah adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wal marwi. Jadi ilmu mustalah adalah ilmu yang darinya diketahui keadaan-keadaan para perawi dan riwayatnya berdasarkan al-qabul, diterimanya riwayat tersebut, atau ditolak, warrad, ditolak. Jadi intinya ilmu mustalah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana keadaan-keadaan setiap perawi dan riwayatnya. Apakah perawi ini thiqah atau perawi ini dhaif, dan juga riwayatnya, apakah riwayatnya ini sahih ataukah dhaif. Nah, dari sinilah kita ketahui bagaimana ada hadis-hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang sahih. Itu kita ketahui dari mempelajari ilmu mustalah. Namun sebenarnya dalam menghukumi sebuah hadis apakah dia sahih ataukah dhaif, itu perlu banyak hal yang perlu dipelajari. Dan yang paling dasarnya adalah ilmu mustalah hadis. Begitu. Nanti ada ilmu jarh wa ta'dil yang mempelajari bagaimana keadaan, khusus mempelajari bagaimana keadaan para perawinya. Ada juga nanti ilmu naqdil hadis, naqdil mutun wa naqdil isnad, ilmu ilal yang mempelajari bagaimana setiap matanya itu apakah sesuai sebagaimana yang disampaikan ataukah menyelisihi riwayat-riwayat lain. Nah, semuanya ada di ilmu hadis. Nah, di antara ilmu hadis yang kita pelajari sekarang adalah ilmu mustalah, yaitu berkaitan dengan hal-hal tadi, hal-hal yang menunjukkan apakah keadaan rawi ini dhaif ataukah thiqah, terpercaya, atau riwayatnya apakah sahih dan dhaif. Jadi kalau misalnya kita pelajari, kita lihat mustalah ini diambil dari kata istilah, istalaha. Istalaha artinya istilah, istilah.
seperti bahasa Indonesia istilah ya. Jadi serapan. Eh, Istilah itu serapan dari bahasa Arab. Dan yang dimaksud adalah istilah. Jadi kita mempelajari istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, nanti ada hadis sahih. Hadis sahih itu apa? Hadis dhaif itu apa? Nanti ada dhaif macam-macam. Ada hadis muallak, hadis muttarib, kemudian hadis mursal, dan lain-lain. Hadis mutawatir, hadis ahad. Semuanya semuanya ada istilah-istilah khususnya. Jadi dasar bagi seseorang yang eh, ingin mempelajari ilmu hadis harus tahu istilah-istilah tersebut. Taib. Wa faidatu ilmi mustalah huwa taqniyatul adillah al-hadithiyah wa takhlisuha mimma yashubuha min dha'if wa ghairihi. Dan tujuan dalam ilmu mustalah adalah untuk eh, membersihkan dalil-dalil hadis dari yang dhaif, liutamakkana minal istidlal, agar bisa dijadikan dalil. Li'anal mustadil bis sunnah yahtaju ila amrain, thubutuha 'anil nabi, thubutu dalalatiha 'alal hukm. Karena dalam mencari dalil atau mengambil dalil dari hadis itu dibutuhkan dua perkara. Yang pertama, subutnya, apakah validasinya dari Nabi benar-benar dari Nabi atau tidak, dan subutu dalalatiha 'alal hukm, dan apakah petunjuknya itu menunjukkan hukum yang sesuai dengan yang ada di hadis tersebut. Begitu. Jadi ilmu mustalah intinya bertujuan untuk menyaring nih hadis-hadis dhaif dengan hadis-hadis sahih agar kita bisa mengambil dalil dari hadis-hadis yang sahih dan menjauhi hadis-hadis yang dhaif. Baik. Kemudian kita langsung saja ke bagian perkenalan Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Nah, sebelum kita masuk ke Manzumah, kita harus ketahui siapa yang menulis Manzumah tersebut. Nah, penulisnya bernama Umar atau Toha. Kenapa bisa berbeda? Itu tergantung manuskrip yang ditemukannya. Jadi ada manuskrip yang menyebutkan nama penulisnya itu Umar, dan ada manuskrip yang menunjukkan nama penulisnya adalah Toha bin Muhammad bin Fattuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Damaskus. Tufiya sanata alf wa thamanin Hijriyah. Beliau wafat tahun 1080 Hijriyah. Nah, masalahnya Syekh Umar Syekh Umar atau Toha ini tidak diketahui dia ini siapa. Jadi identitasnya itu sebetulnya tidak terkenal seperti ulama-ulama lain seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar. Nah, Umar bin Muhammad bin Fattuh ini tidak diketahui dia ini siapa. Namun keberkahan manzumahnya itu tersebar sampai zaman sekarang. Nah, walaupun tidak diketahui, kenapa kita mengambil untuk mempelajari manzumahnya, mempelajari matannya, Manzumah Al-Baiquni. Dikarenakan Manzumah Al-Baiquni ini adalah manzumah yang paling simple dan paling dasar bagi setiap thalibul ilm, setiap penuntut ilmu. Walaupun dia tidak terlalu lengkap dibandingkan matan-matan lainnya, tidak terlalu lengkap dibandingkan kitab-kitab lainnya. Tapi thalibul ilm, penuntut ilmu yang baru pertama kali belajar ilmu hadis,
ilmu mustalah hadis itu biasanya mempelajari manzumah ini karena dia sangat sedikit, cuma 34 bait, gampang dipahami dan juga mudah gitu. Dan tidak banyak materi-materi yang sulit dipahami oleh thalibul ilm. Nah, jadi matan Al-Manzumah Al-Baiquniyah ini bagaikan landasan pertama bagi setiap penuntut ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Baik, kita lanjut. Lho, padahal wis mediane sakmene lho. Hah? Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Syarhul Manzumatil Baiquniyah. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, di sini penulis menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mulai dengan wadhi min aqsamil hadithi iddah. Dan ini adalah bagian-bagian dari hadis yang banyak. Jadi ilmu hadis itu macam-macamnya banyak. Wa kullu wahidin ata wa haddah. Dan setiap macam-macamnya, setiap bagiannya itu akan dijelaskan dalam manzumah ini, apa pengertiannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita harus ketahui aqsamil hadis. Sebagai dasar gambaran kita harus tahu aqsamul hadis, macam-macam hadis. Jadi aqsamul hadis itu dibagi menjadi tiga bagian berlandaskan tiga bagian. Yang pertama berlandaskan sahih, berlandaskan qabul dan rad. Min haitsul qabul war rad. Min haitsul qabul war rad. Dibagi jadi tiga. Yang pertama hadis sahih. Yang kedua hadis hasan. Yang ketiga hadis dhaif. Jadi macam-macam hadis berlandaskan diterimanya atau ditolaknya itu dibagi tiga. Sahih, hasan, sama dhaif. Kemudian ada landasan lain, misalnya min haitsu adadur ruwat. Min haitsu adadur ruwat. Itu dibagi dua. Mutawatir sama ahad. Nah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, tidak terhitung jumlahnya, sehingga dengan jumlah banyaknya tersebut dia itu dianggap sahih. Dianggap sahih karena yastahilul adata al-kadhibi. Dia mustahil dari kemasyhuran tersebut, dia sangat terkenal, sangat dibawa oleh semua orang. Maka hadis itu menjadi hadis yang mutawatir. Itu di zaman Nabi ya, bukan di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bisa aja hadis-hadis yang dhaif itu terkenal. Tapi kalau di zaman para sahabat, misalnya dia diriwayatkan dari ratusan sahabat, puluhan sahabat, banyak yang meriwayatkan. Maka hadis itu digolongkan sebagai hadis yang
mutawatir. Jadi tidak perlu diteliti lagi apakah perawi-perawinya ini terpercaya atau tidak, karena ya jelas udah banyak yang merewetkan para sahabat. Jadi itu seperti sudah terkenal subutnya atau validitasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ahad itu yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi doang. Nah, ahad ini nanti dibagi tiga lagi. Dibagi tiga, ada gharib dulu, ada gharib, kemudian ada aziz, yang ketiga ada masyhur. Kalau gharib itu perawinya cuma satu. Contoh hadisnya seperti hadis Umar kemarin yang kita jelaskan di Syarah Arba'in Nawawi. Sedangkan hadis aziz itu perawinya dua. Sedangkan masyhur itu perawinya lebih dari dua. Tiga dan setelahnya. Tiga lebih. Tapi dia tidak sampai ke status mutawatir yang benar-benar terkenal di bawah benar-benar banyak yang meriwayatkan begitu. Nah, pada hadis ahad ini yang perlu diperhatikan atau diteliti para perawinya apakah terpercaya atau tidak. Nah, tadi aksamul hadis min haitsul qabul warrad, berdasarkan diterimanya atau tidak sudah kita ketahui dibagi menjadi dua, sahih, hasan, dhaif. Sedangkan min haitsu adadir ruwat, berlandaskan jumlah perawinya itu dibagi dua, mutawatir sama ahad. Kemudian yang ketiga ada min haitsu man usnida ilaihi. Man usnida ilaihi. Disandarkan kepada siapa hadis tersebut. Jadi macam-macam hadis disandarkan itu ke tiga orang atau tiga kalangan. Yang pertama hadis marfu'. Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi. Sedangkan yang kedua ada hadis mauquf. Adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Jadi misalnya Aisyah berkata sesuatu atau Umar berkata sesuatu, tapi bukan Nabi yang mengatakannya, itu disebut dengan hadis mauquf. Dan yang ketiga adalah maqtu'. Maqtu' adalah perkataan para tabi'in dan orang-orang setelah kalangan tabi'in. Begitu. Seperti Hasan al-Basri, Sa'id bin al-Musayyib. Itu disebut dengan hadis maqtu'. Intinya marfu' adalah perkataan Nabi, mauquf perkataan para sahabat, maqtu' perkataan para tabi'in dan kalangan setelahnya. Nah, sekarang kita mempelajari min aqsamul hadis min haitsul qabul warrad. Macam-macam hadis berlandaskan diterimanya atau ditolaknya hadis tersebut. Nah, hadis sahih dan hasan ini jelas diterima dan bisa dijadikan hujjah, dalil bagi siapa saja. Sedangkan dhaif ini perlu hati-hati. Kalau misalnya dia dhaif jiddan, apalagi sampai maudhu', hadis palsu, itu harus dibuang jauh-jauh. Sedangkan hadis dhaif yang lemah biasa itu mungkin saja bisa dijadikan penguat hadis-hadis hasan atau sahih jika dia isinya sama dengan hadis-hadis yang hasan sahih. Begitu. Atau berkaitan dengan fadhailul a'mal seperti yang kita jelaskan pada pertemuan berikut sebelumnya, bahwasanya hadis-hadis yang lemah, yang bukan lemah sekali, tapi dia berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amalan, maka bisa saja dijadikan dalil bagi suatu amalan yang mana dalil tersebut
keutamaan-keutamaan tersebut sudah ada pada dalil-dalil yang sahih seperti sholat. Nah, sholat itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Kemudian datanglah hadis-hadis yang doif, tapi bukan doif jiddan, bukan doif yang banget, yang dia berisikan keutamaan sholat. Maka boleh saja hadis doif tersebut dipakai. Dan juga, tapi tentu saja jika ada hadis sahih atau hadis atau dalil yang lebih kuat, kita utamakan dalil yang lebih kuat sebagai dalil. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini muallifnya pensyarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Sebelumnya saya pakai syarahnya Syekh Utsaimin, kalau ini saya pakai syarah Syekh Yusuf bin Jaudah Ad-Dawudi. Di sini beliau menggambarkan mind maps-nya aqsamul hadis, macam-macam hadis. Min haitsu i'tibarul qabul warrad, min haitsu i'tibar man usnida ilaih, yang disandarkan pada siapa, dan berlandaskan jumlahnya. Baik, kita masuk ke bait ketiga dan keempat. Awwaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Yarwihi 'adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah, di sini dalam dua bait ini disebutkan apa itu hadis sahih. Nah, sahih dalam bahasa itu diddul marid. Dia lawan kata dari sakit. Jadi sahih itu dalam bahasa itu artinya sehat. Sedangkan lawan katanya itu sakit. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah penulis menyebutkan dengan syarat-syaratnya. Nah, syaratnya itu ada 5. Awaluha sahih wa huwa mattasal. Mattasal isnaduhu. Mattasal isnaduhu. Itu syarat pertama. Yang tersambung sanadnya. Jadi seperti yang kita ketahui atau pernah saya jelaskan bahwasanya setiap hadis itu memiliki sanad. Apa itu sanad? Sanad itu adalah silsilatul rijal al-musilah ilal matan. Adalah rantaian para perawi yang mengantarkan ke matan. Contohnya Malik an-Nafi' an Ibn Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada Imam Malik 1, kemudian Nafi' Maula Ibn Umar 2, Ibn Umar sahabat 3, dan ke Nabi. Nah, rantaian orang-orang yang meriwayatkan Malik mendengar dari Nafi', Nafi' mendengar dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar Nabi bahwasanya beliau berkata sesuatu, ini disebut dengan sanad. Jadi rantaian perawi ini, rangkaian perawi ini disebut dengan sanad. Jadi syarat pertama dari hadis sahih itu harus ittisalus sanad. Yang pertama adalah ittisal as-sanad. Tersambungnya sanad. Tersambungnya sanad. Jadi nggak bisa Malik langsung meriwayatkan dari Ibnu Umar. Kenapa? Karena Malik itu tidak sezaman atau tidak hidup di zamannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nafi' dihapus, kita tutup. Nah, hadis ini tidak tersambung. Dan jika tidak tersambung, maka ada kecacatan dalam sanadnya.
dan menjadikan hadis tersebut lemah begitu. Jadi syarat yang pertama dalam hadis sahih adalah tersambungnya sanad. Jadi semua rijalnya, semua perawinya itu harus benar-benar ada, saling tersambung begitu. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang terputus. Baik, walam yashudza au yu'al. Walam yashudza au yu'al. Dan syarat yang kedua adalah walam yashudz. Syadz itu maksudnya adalah tidak menyelisihi. Tidak menyelisihi. Karena apa? Karena setelah kita teliti, ternyata ada hadis yang para perawinya itu terpercaya, namun isi hadisnya itu menyelisihi hadis-hadis para perawi lain yang lebih kuat atau yang lebih banyak meriwayatkan. Begitu. Misalnya, misalnya Fulan itu meriwayatkan sebuah hadis. Fulan ini si Ahmad, kita sebut Ahmad saja. Kira-kira bukan Imam Ahmad ya. Ahmad ini meriwayatkan sebuah hadis. Namun hadis tersebut Ahmad ini orang yang terpercaya dia, perawi yang terpercaya. Kemudian ada Imam Malik sama Syafi'i misalnya, Syafi'i. Nah, Ahmad ini terpercaya dan dia meriwayatkan sebuah hadis. Namun ternyata hadisnya itu menyelisihi hadisnya Syafi'i sama Malik. Karena dia menyelisihi perawi yang lebih banyak. Dia disebut dengan hadis yang syadz itu. Karena kenapa? Karena walaupun terpercaya, semua orang yang terpercaya atau yang kuat Afwan hafalannya, Ustadz, suaranya bisa saja dia bergabung jatuh Ustadz. dalam. Oh ya, tes Afwan tes. Ustadz, Apa suaranya tuh? bergabung-gabung gitu Ustadz. Baik. Afwan teman-teman, suaranya yang lain boleh dikunci. Sekarang sudah jelas? Jelas Ustadz. Sudah Ustadz, tadi ini bercampur suaranya Ustadz. Sekarang udah jelas. Baik. Oke, kita lanjut. Jadi misalnya, jangan pakai Ahmad ya, nanti dikira Imam Ahmad pula. Kita pakai misalnya Ishaq. Seorang perawi yang bernama Ishaq. Nah, Ishaq ini dia terpercaya, hafalannya kuat. Tapi riwayatnya itu menyelisihi riwayat Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya. Sedangkan mereka ini lebih terpercaya dan lebih kuat daripada Ishaq dan lebih banyak jumlahnya, ada 2 orang, sedangkan Ishaq sendiri. Karena dia menyelisihi perawi yang lebih kuat dan lebih banyak. Ini hadisnya disebut dengan syadz atau menyelisihi hadis yang lebih kuat. Nah, hadis-hadis syadz ini tidak diterima, tidak termasuk dalam hadis yang sahih begitu. Dia termasuk hadis yang dhaif. Karena seseorang yang terpercaya, yang kuat hafalannya, walaupun dia kuat hafalannya, setiap orang ya manusia bisa aja dia lupa, bisa aja jatuh dalam kesalahan. Makanya kalau riwayat tersebut menyelisihi riwayat imam lainnya atau perawi yang lebih kuat, itu kita tolak hadisnya, riwayat hadis tersebut.
Baik, itu yang kedua. Tadi yang pertama, ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Yang kedua, adamus syadz, adamu asyadz, tidak menyelisihi hadis lainnya. Yang ketiga, au yu'ala walam yu'ala. Yang ketiga, adamul illah, adamul illah. Maksudnya apa? Yaitu tidak ditemukannya kecacatan dalam hadis tersebut. Nah, illah itu apa? Illah dalam bahasa artinya al-marad atau penyakit. Penyakit. Jadi, itu dalam bahasa. Sedangkan dalam istilah, sababun ghamid khafi yakdahu fi sihhatil hadis. Illah itu adalah sebuah penyebab yang khafi, tidak terlihat atau samar, yakdahu fi sihhatil hadis, yang mencacati kesahihan sebuah hadis. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya hadis tersebut dalam matanya itu terdapat kata yang menyelisihi atau tidak masuk ke dalam afwan, bentar. Nah, intinya al-illah itu adalah sebuah kecacatan. Misalnya matanya menyelisihi dengan matan yang lain, atau yang aslinya dia marfu, aslinya dia mauquf, perkataannya para sahabat. Mauquf itu kita tadi seperti yang saya jelaskan, bahwasanya mauquf, hadis mauquf adalah perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Nah, dalam hadis illah tersebut disebutkan bahwasanya hadisnya marfu', perkataan Nabi, disandarkan ke Nabi. Yang harusnya dia mauquf disebut dengan malah diriwayatkan secara marfu', diriwayatkan, disandarkan ke Nabi itu. Misalnya tadi Malik an-Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis suatu hadis dari perkataan Nabi. Dari perkataan Nabi. Jika Nabi yang berkata, harusnya dia hadis yang marfu'. Namun setelah diteliti ternyata hadis tersebut bukan perkataannya Nabi, tapi perkataannya Ibnu Umar misalnya. Nah, jika ada diteliti bahwasanya itu perkataannya Ibnu Umar, maka di situ terdapat illah, kecacatan dalam periwayatan hadisnya. Begitu. Jadi tidak bisa diterima bahwasanya hadis tersebut hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu gambaran dari sebuah illah, sebuah kecacatan yang harusnya dia mauquf malah direwetkan secara marfu', begitu. Baik, yang keempat, yarwihi adlun dhabitun, yarwihi adl. Nah, yang keempat adalah adl, syaratnya adlun, syarat pada rawi. Apa itu adl? Al-adalah adalah al-muslim al-mukallaf as-salim min al-fisq wa saghair al-khissah wa aktsaru ahwalihi ta'atullah. Jadi al-adalah adalah seorang muslim yang mukallaf, udah baligh, salim min al-fisq, dan dia terbebas dari kefasikan atau kemaksiatan secara zahir ya, wa saghair al-khissah, dan hal-hal yang menyelisihi
yang menyelisihi muru'ah atau akhlak. Jadi perawi yang dikenal, misalnya dia sering bermaksiat atau bermasalah dalam akidahnya, itu maka dia bukan disebut perawi yang adil, bukan perawi yang adil. Jadi adil ini dia diwajibkan harus seorang muslim dan tidak terkenal banyak berbuat maksiat dan tidak diketahui bahwasanya cacat dalam akidahnya, begitu. Wa aktsaru ahwalihi ta'atullah, dan kebanyakan dari keadaannya adalah ketaatan kepada Allah. Itu adlan. Jadi statusnya rawinya harus adil, tidak banyak bermaksiat dan tidak banyak melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat. Nah, yang syarat yang terakhir yang beliau sebutkan, penulis sebutkan adalah dhabit. Dhabitun an mislihi. Dhabit. Syarat pada rawi harus dhabit. Apa itu dhabit? Dhabit itu adalah kekuatan hafalan atau kekuatan dalam menjaga kitab. Dhabit adalah kekuatan dalam menghafal dan kekuatan dalam menjaga kitab. Jadi kalau seorang rawi yang hafalannya jelek, salah-salah, itu tidak disebut hadisnya hadis yang sahih. Misalnya dalam meriwayatkan dia salah terus. Dari 10 hadis, dia 7 dari 10 hadis misalnya isinya salah, menyelisihi hadis-hadis yang lain. Atau dia lupa-lupa, kadang meriwayatkan seperti ini, di lain waktu meriwayatkan dengan matan yang lain, riwayat yang lain, tidak sesuai. Maka di situ kita ketahui dia itu hafalannya tidak kuat. Nah, kalau hafalannya tidak kuat, dia tidak termasuk dalam syarat hadis sahih. Jadi, syarat hadis sahih, orang itu harus kuat hafalannya. Baik. Tidak banyak salah. Nah, sedangkan kuat dalam menjaga kitab itu maksudnya apa? Kadang ada perawi, misalnya ini, perawi setiap mendengarkan dari syekhnya, dia mencatat hadis-hadis tersebut dari syekhnya dalam bukunya sendiri. Nah, jika dia dalam menulis hadis-hadis tersebut dalam bukunya ini gampang dia pinjemin ke orang lain, terus diubah-ubah isinya sama orang lain. Nah, maka dia tidak kuat dalam menjaga kitabnya. Nah, jika tidak dia bermudah-mudahan dalam menjaga kitab, terus tidak pernah dikoreksi lagi sama syekhnya, hadisnya itu benar-benar udah benar apa enggak, maka dia tidak disebut dengan dhabit, tidak disebut dengan dhabit. Begitu. Jadi dhabit ada dua. Kekuatan dalam menghafal, yang pertama, dan yang kedua adalah kekuatan dalam menjaga kitab. Karena seorang perawi, dia ada dua cara dalam meriwayatkan. Ada dengan hafalannya langsung, Masya Allah, hafalannya kuat berarti. Ada yang dia meriwayatkan dari kitabnya sendiri, tulisan-tulisan yang telah dia catat, hadis-hadis yang telah dia catat. Begitu. Nah, itulah syarat-syarat dari hadis sahih. Nah, di sini an mithlihi, maksudnya apa an mithlihi? Dari yang sepertinya. Jadi, kelima syarat di atas itu harus terpenuhi di setiap rawi. Jadi, tidak bisa kalau misalnya Malik doang yang hafalannya kuat. Nafi' juga harus hafalannya kuat. Ibnu Umar juga hafalannya harus kuat. Begitu. Ibnu Umar jelas. Para sahabat semuanya riwayatnya diterima karena ijma' para ulama menyatakan, bersepakat bahwasanya para sahabat itu semuanya terpercaya, tidak ada yang dia bermasalah dalam akidahnya atau bermasalah dalam keadilannya. Begitu. Baik, kita ulang lagi. Berarti syurutu hadis as-sahih itu ada
5. Syarat-syarat hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, ittisalus sanad, tersambungnya sanad. Kedua, adamus syadz, tidak syadz, tidak menyelisihi hadis yang lain. Yang ketiga, adamul illah, tidak ada kecacatan dalam hadisnya. Yang keempat, adil, perawinya adil, muslim salimun minal fisq, terbebas dari kefasikan dan kekufuran. Dan yang kelima, dhabit, hafalannya kuat. Begitu. Jadi intinya ta'rif atau hadis sahih, deskripsi dari hadis sahih adalah wa mattasala isnaduhu biriwayati adlin tamud dhabt min ghairi syududin wala illatin qadihah. Jadi hadis sahih adalah hadis yang tersambung sanadnya satu dari perawi yang adil, muslim, dan tidak banyak berbuat maksiat dan kekufuran. 2. Tamut dhabt, hafalannya kuat, sempurna. Min ghairi syudzudin, tidak menyelisihi riwayat-riwayat lain. Wala illatin qadihah, dan tidak ada kecacatan dalam riwayatnya. Nah, itu adalah ta'rif atau pengertian dari hadis sahih. Dan hadis sahih ini nanti ada dua lagi, dibagi dua. Sahih lidzatihi wa sahih li ghairihi. Jadi hadis sahih dibagi dua lagi. Ada sahih lidzatihi sama ada hadis sahih li ghairihi. Kalau hadis sahih lidzatihi adalah hadis yang terpenuhi kelima syarat yang tadi disebutkan. Sedangkan hadis li ghairihi adalah hadis yang hasan, aslinya dia hasan, tapi diriwayatkan dari berbagai jalur. Jadi dari itu saling menguatkan sehingga derajatnya naik dari hasan ke sahih karena banyak yang meriwayatkan. Karena ketika dia naik dari hasan ke sahih, maka ini disebut dengan sahih li ghairihi. Begitupun nanti hasan dibagi dua lagi, lidzatihi sama li ghairihi. Kalau lidzatihi itu adalah hadis yang hasan, benar-benar hasan sesuai dengan ta'rifnya, pengertiannya. Sedangkan li ghairihi adalah hadis yang dhaif tapi naik derajatnya ke hadis hasan karena diriwayatkan dari berbagai jalur. Begitu. Nah, wa mithalus sahih lidzatihi mutawaffir bi kathratin fis sahihain. Jadi contoh-contoh dari hadis yang sahih itu banyak ada, bahkan seluruhnya ada di kitab Sahihain, dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Famithaluhu qala al-Bukhari fi awwal haditsin fi jami'ihi haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nah, contoh dari hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam awal hadis. Jadi awal hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari adalah hadisnya Umar tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Itu disebutkan sanadnya dari Humaydi 1, kemudian Sufyan, kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari, kemudian Muhammad Ibrahim Taimi, Alqamah, Umar.
Nah, di sini ada 6 orang dalam sanad tersebut. Dan keenam-enamnya ini, dia itu perawi yang terpercaya, yang adil, dan hafalannya kuat. Karena mereka terpercaya dan hafalannya kuat, maka hadis mereka yang mereka riwayatkan ini ada dikategorikan sebagai hadis yang sahih dan tidak ada menyelisihi hadis-hadis yang lain dan juga tidak ada kecacatan dalam periwayatannya. Begitu. Dan juga isnaduhu muttasil, sanadnya itu tersambung. Jadi benar-benar disebutkan ada Humaidi, ada Sufyan, ada Yahya, ada Muhammad. Tidak hilang satu di antara mereka. Misalnya kalau Muhammad bin Ibrahim tidak disebutkan di sini, maka hadisnya jadi terputus, munqati'. Kalau terputus, maka tidak disebut dengan hadis yang sahih. Begitu. Jadi kelima syarat tersebut terpenuhi dalam hadis innamal amal binniyat. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis hasan. Hadis hasan adalah di sini penulis menyebutkan wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Rijaluhu la kasahih ishtaharat. Hasan, hadis hasan adalah hadis yang diketahui jalurnya dan para perawinya itu tidak seperti para perawi hadis sahih yang terkenal. Nah, jadi secara ta'rif, pengertiannya hadis hasan itu sama sebetulnya seperti hadis sahih. Mattasala isnaduhu, mana tadi? Mattasala isnaduhu biriwayatin adalin. Nah, yang bedanya adalah di tamut dhabt. Kalau hadis sahih itu perawinya benar-benar sempurna hafalannya, benar-benar kuat. Sedangkan kalau hadis hasan, perawinya itu khafifut dhabt. Kita sebut sebagai khafifut dhabt. Hafalannya tidak ringan, hafalannya tidak begitu kuat. Misalnya dalam beberapa hadis yang dia riwayatkan ada 1, 2 atau beberapa hadis yang tidak banyak itu salah misalnya atau dia lupa, itu maka dia disebut dengan khafifut dhabt, hafalannya tidak kuat, bukan tidak kuat ya, kata lainnya hafalannya lebih lemah dibandingkan para perawi hadis yang sahih. Tapi bukan yang benar-benar lemah yang setiap dia meriwayatkan salah, tidak begitu. Kalau dia itu disebut dengan sayyi'ul hifdz. Beda ya khafifut dengan dhabt sama sayyi'ul hifdz. Kalau sayyi'ul hifdz ada hafalannya yang jelek. Jadi orang yang hafalannya jelek dengan orang yang hafalannya tidak kuat itu berbeda. Hafalannya jelek jelas dia banyak kesalahannya. Kalau hafalannya yang tidak kuat berarti dia banyak hadis yang benar tapi ada yang salah beberapa gitu. Itu termasuk dalam kriteria hadis yang hasan min ghairi syudzudin wala illah. Jadi intinya hadis hasan itu pengertiannya sama dengan pengertian hadis sahih, cuman bedanya di level kekuatan hafalannya saja, begitu. Nah, contoh hadisnya apa? Contoh hadisnya ada disebutkan Ibnu Salah dalam kitabnya Al-Muqaddimah, hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an Ustadz asyqa ala izin ummati. keluar karena maghrib. Oh ya, silakan Ibu. Lamartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Di sini Muhammad bin Amr bin Alqamah. Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ustaz, Minal izin live masyhurin maghrib. bisidqi wasyianah. Yang mau live sudah masuk waktu maghrib, silakan keluar saja ya. Jadi Muhammad bin Amr bin Alqamah ini dia terkenal
jujur, namun dia lam yakun min ahli liqan, bukan orang yang termasuk orang-orang yang hafalannya kuat. Hatta dha'afahu ba'duhum min jihati su'i hifdhihi. Sampai dia itu enggak dilemahkan, enggak disebut perawi yang dhaif, tapi perawi yang sodik, sidq, perawi yang terpercaya namun tidak kuat hafalannya, begitu. Karena dia tidak kuat hafalannya, maka dia hadisnya ini termasuk hadis hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi. Nah, hadis hasan seperti yang kita sebutkan bahwasanya hadis hasan ini bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil seperti hadis sahih. Cuman kenapa dibedakan hadis hasan sama sahih? Gunanya dibedakan adalah ketika terjadinya perselisihan. Misalnya hadis pertama sahih, hadis kedua sahih, meriwayatkan hadis yang sama tapi secara lafaznya mungkin ada sedikit perbedaan. Secara perbedaan atau secara maknanya ada sedikit perbedaan. Nah, karena ada perbedaan ini, kita utamakan atau merojihkan, menguatkan hadis yang sahih. Hadis yang hasan tentu saja tidak dijadikan dalil. Jadi, faedah membedakan antara hadis sahih dan hasan adalah dalam penguatan dalil mana yang lebih kuat gitu, jika keduanya saling menyelisihi gitu. Tapi kalau tidak saling menyelisihi dan keduanya sahih sama hasan, maka keduanya diambil dijadikan dalil. Begitu. Nah, yang terakhir adalah hadis hasan, itu dibagi dua. Seperti yang kita sebutkan, ada hadis hasan lidzatihi sama hadis hasan li ghairihi. Kalau lidzatihi seperti yang tadi saya sampaikan sebagaimana ta'rifnya, sebagaimana pengertiannya. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang awalnya dhaif namun naik ke hadis yang hasan karena diriwayatkan dari berbagai jalur. Nah, contohnya apa? Contohnya diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, haddatsana Ali bin Hasan Al-Kufi, qala haddatsana Abu Yahya Ismail ibn Ibrahim At-Taimi, an Yazid bin Abi Ziyad, an Abdurrahman bin Abi Layla, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'alal muslimin an yaghtasilu yawmal jum'ah wal yamassa ahaduhum min tibi ahlihi fa illam yajid fal ma'u lahu tib. Hadza haditsun dhaif. Hadis tersebut hadis yang dhaif. Lidha'fi Abi Yahya At-Taimi, karena Abi Yahya At-Taimi di sini disebutkan Abu Yahya, dia itu dhaif, lemah, dia perawi yang lemah. Walakin taba'ahu Hushaim 'inda Tirmidzi. Nah, namun ternyata riwayatnya ini, sanadnya ini diriwayatkan oleh perawi lain yang bernama Hushaim. Jadi dia punya ada perawi lain yang bernama Hushaim. Dia meriwayatkan dari Yazid bin Abi Ziyad. Dan Hushaim ini adalah perawi yang terpercaya, hafalannya kuat. Karena dia terpercaya dan hafalannya kuat, dia menaikkan derajat hadisnya si Abi Yahya ini ke hadis hasan li ghairihi. Walaupun si Abi Yahya ini dikenal hafalannya lemah gitu. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita pada malam hari ini terkait dengan pengertian hadis sahih dan pengertian hadis hasan dan macam-macam hadis. Baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustaz, Kita ini tanya Ya, silakan. sebelum maghrib ini. Nah, ini ada materi bahasa Indonesia-nya Ustaz. Apa cari di Google bukunya materi ini? Untuk materi bahasa Indonesianya bisa menggunakan Soalnya halo. PDF yang terarahnya Syekh Utsaimin. Ya. Syarahnya Syekh Utsaimin berkaitan dengan Manzumah Al-Baiquniyah. Manzumah Al-Baiquniyah. Ya, itu bisa dibaca-baca. Itu sudah kami taruh di deskripsi grup komunitas. Oh ya. Soalnya tadi aku potong-potong karena ada yang beli juga, ada gitu, udah mau maghrib juga.
Jadi nggak fokus ya pelajaran Oh materi ya, hari ini, Ustaz. Terus Afwan. oke, Pak Ustadz, tidak apa-apa. izin nanya, Ya, yang silakan. hadis Hasan itu selain Ustaz, liwarihi, ini Barakallahu fiik. bacaannya la liwadihi apa ni Pak Ustadz? Hadis Hasan, Lalidati, Lidatihi. Lidatihi. liwa Hasan. lalidati, Lighairihi. selain Lighairihi liwarihi, sama ini yang kanan lidatihi. apa bacaannya? Lidari, Lidatihi. lidatihi. Baik, terima kasih. Ini saya tulis. Ya, saya tulis lagi ya. Lidatihi. Secara zatnya dia Hasan. Baik. Lima Ada lagi Tanya, Ustaz. pertanyaan? Nah, Ustaz. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, Terus yang dimaksud dengan silakan. adamu ilat itu apa Ustaz ya, Ustaz? Apaan? Adamu ilah itu apa Ustaz? Yang saat kalimat kan Yang adamu dimaksud dengan ilah, apa? adamu ilah. Adamu ilah. Adamul illah adalah ketiadaannya. Adamul illah, adam itu artinya tidak ada, ketiadaan. Suaranya Adamul illah, ketiadaan, kecacatan dalam periwayatannya. Nah, contohnya apa? Kecacatan itu seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya dia yang harusnya hadisnya adalah perkataannya Nabi, perkataannya sahabat, tapi diriwayatkan seakan-akan itu perkataannya Nabi. Nah, itu maka disebut dengan ilah. Terdapat kecacatan disyaratkan Jadi bukan tidak ada sama sekali kecacatan tersebut, harus benar-benar sahih. Ya. Jadi ilah itu bukan adanya di matan hadis ya Pak, adanya di riwayat. Oke, jelas ya Pak? Di sana dia Ustaz. Dan itu nanti kita pelajari. Halo, Ilah itu putus apa nih? akan pelajari lebih dalam. Itu salah satu contoh saja. Baik. Silakan Farizal. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya tadi kan di awal-awal Ustaz sempat menjelaskan pembagian hadis berdasarkan kepada siapa hadis itu disandarkan ya Ustaz ya. Ada marfu, ada mauquf, ada maqtu. Kalau hadis itu disandarkan kepada Allah seperti hadis qudsi Ustaz, itu masuk ke yang mana Ustaz? Nah, itu termasuk hadis termasuk pembagian itu. Qudsi juga. Hadis qudsi. Saya lupa. Berarti ada yang keempat gitu Ustaz. Yang keempat qudsi gitu. Ya, yang keempat adalah qudsi. Benar. Oh, nah Ustaz. Nah Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, aku. Baik, ada pertanyaan lagi? Ummu Dafan, silakan. Baik, syukron Ustadz. Mohon izin bertanya. Maaf saya tadi gabungnya terlambat. Ini kita sedang membahas syarah Manzumah Al-Baiquniyah fi Mustalahil Hadis ya Ustadz ya. Yang penulisnya Benar, ya. Al-Baiquniyah yaitu Syekh Umar bin Muhammad bin Fat Al-Baiquniyah Dimashqi ya. Iya. Ustadz, Al-Baiquniyah ini kan kitab nazam yang sangat ringkas ya. Kira-kira apa tipsnya dari Ustadz agar kami para penuntut ilmu ini, terutama ibu-ibu, bisa menghafal dan memahami nazam ini dengan baik, sehingga bisa mengamalkannya dan bisa membedakan mana hadis yang sahih dan doif gitu Ustadz. Syukron Ustadz, wa jazakallahu khairan katsir. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadis Manzumah Al-Baiquniyah ini adalah manzumah yang ringkas, cuma 34 bait. Dan sangat disarankan bagi setiap penuntut ilmu untuk menghafalnya. Dan cara menghafalnya ya sedikit-sedikit saja. Saat ini kita baru beberapa bait. Kita hafalin bait pertama, Abda'u bilhamdi shollian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Kemudian hadis bait berikutnya di hari berikutnya, dan begitu seterusnya sampai kita hafal. Begitu juga untuk memudahkan dalam hafalan diperlukan pemahaman. Jadi
setelah kita pelajari ini kita tahu isi dari bait tersebut. Bait tersebut kok udah paham terkait bait yang pertama, bait yang kedua, bait yang ketiga, baru kita mulai hafal. Kemudian untuk diamali, ini sebetulnya lebih ke mustalah hadis ini adalah ilmu alat disebut ya, ilmu alat, bukan ilmu usul, bukan ilmu yang utama, bukan sebagai ilmu pokok, bukan ilmu pokok. Jadi ilmu pembantu dia disebut, pembantu untuk memahami hadis. Jadi secara hukumnya ini fardu kifayah, adalah wajib bagi sebagian kalangan, dan tidak wajib kalau sudah dipelajari sama kalangan yang lain, maka kalangan yang lain tidak wajib untuk mempelajarinya. Maka dari itu ilmu mustalah hadis ini ya cukup sebagai diniatkan, diamalkan sebagai kita tambahan ilmu kita, sebagaimana hadis-hadis keutamaan ilmu melaksanakan hadis-hadis dan perintah Allah dan Rasulnya untuk menambah ilmu, itu kita niatkan dalam belajar ilmu mustalah hadis, dalam menuntut ilmu gitu. Sedangkan secara amalan itu lebih masuk ke pelajaran-pelajaran pokok seperti akidah, fikih, itu langsung diamalkan secara praktek dalam kehidupan, iya. Tapi kalau ilmu mustalah hadis ini, dia secara amalan praktek dalam kehidupan tentunya tidak ada. Tapi dia sebagai pembantu, penyokong dari ilmu hadis gitu, yang perlu diketahui dan dipelajari oleh sebagian penuntut ilmu. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan depan, melanjutkan hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi. Jika ada yang ketinggalan atau apa, atau terlewati, bisa dicek lagi rekaman yang akan di-share di grup, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada ikhwas sekalian yang sempat meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ron Ustaz. Terima kasih Ron Ustaz. Wabarakatuh, jazakallah Ustaz.